Halo guys, selamat malam teman-teman. Ini pas kebetulan malam Jumat, pengen cerita sesuatu. Jadi posisi jam 11, hampir jam 11 ya. Tapi nggak bisa tidur. Terus ya udah, aku pengen cerita sesuatu karena habis nonton ini. Tersesat 3 hari di Gunung Ciremai. Jadi teman-teman bisa nonton YouTube-nya, ini keren. Aku pakai flash. Jadi emang mereka itu 3 hari tersesat di gunung dan dihantui kayak apa, banyak ceritanya, kayak survive lah mereka. Dari situ aku lihat ternyata aku punya juga cerita kayak gitu, cerita seru juga kayak gitu. Jadi pengen sharing aja ke teman-teman, siapa tahu pasti ada pelajaran yang bisa dipetik. Nah ini aku juga udah ngumpulin foto-foto yang mau aku ceritain. Jadi by foto nanti aku ceritain. Itu adalah pengalamanku naik gunung di Gunung Argopuro. Nah di Gunung Argopuro itu adalah gunung dengan trek terpanjang di Jawa. Nah itu posisi saya naik berenam. Aku terlalu percaya sama temenku dan aku pikir mereka tuh udah bener-bener prepare, ada yang tahu jalannya, dan intinya nggak bingung lah di sana mau ngapain, udah terplanning secara 100% terplanning. Aku mikir kayak gitu. Terus akhirnya kita berangkat tanggal 19 Agustus. Itu kita ketemu di stasiun Lempuyangan di Jogja. Itu kita berangkat pertama ke stasiun Probolinggo. Itu sekitar 6 jaman kita perjalanan. Kita sampai di stasiun Probolinggo itu sekitar jam 5 lebih dikit lah, 5:30, 6 sore. Di situ kita langsung keluar cari makan, kayak nggak salah cari makan, terus nunggu sholat maghrib. Kita sholat maghrib, habis sholat maghrib, nah kita bingung. Yang pertama di situ teman-teman bingung ini mau kemana dan naik apa gitu kan. Sambil tanya-tanya warga sekitar, tanya orang jualan, ternyata kita dapat arah, kita harus ke Besuki. Jadi dari stasiun situ kita naik angkot, ada angkot nyamperin kita kan, terus kita kasih tahu kita mau ke sini. Ya udah, angkotnya bilang udah naik aja, bisa. Udah kita naik. Ternyata angkotnya itu nggak sampai tujuan. Jadi kita diturunin di tengah jalan dan kita diminta tunggu di sini, nanti bisnya lewat. Ya udah, kita nunggu nggak sampai 20 menit, alhamdulillah bisnya datang. Udah kita naik di situ, terus tiba-tiba aku mikir kan, aduh ini mereka benar-benar tahu nggak ini. Aku khawatirnya di situ kan. Apalagi kan ini treknya kan nggak main-main, trek terpanjang. Nah, kalau aku lihat di blog sebelum berangkat itu ada yang sampai seminggu itu di gunung. Ada yang 5 hari, ada yang 6 hari. Ya udah, akhirnya ya berbekal pasrah, udah berangkat. Kemudian kita naik bis sampai terminal Besuki itu sekitar pukul 9:30 malam. Dan di situ pun bingung lagi kita mau langsung base camp, naik apa, mau tidur di mana. Itu posisi jam 9:30. Tiba-tiba kita mutusin ke kantor polisi dulu sebenarnya. Kita kantor polisi, tanya kita tujuannya mau kemana, gini. Terus bapak polisinya ternyata nggak tahu kalau di situ tuh sebenarnya ada gunung atau ada pendakian. Bapak polisinya nggak tahu. Terus bapak polisinya nyaranin ke kita mending tidur dulu di Kodim. Jadi di belakang kantor polisi itu ada kayak pos
apa ya, kayak tentara tuh Kodim tuh apa ya. Nah kita coba jalan ke situ kan, aku cari, akhirnya ketemu, aku lapor ke bapaknya, terus ternyata emang boleh. Dengan ya udah aku jelasin kita mau berangkat ke gunung ini dan kita mau izin nginep di sini, ternyata boleh. Aku ngisi buku tamu, tinggal KTP, dah selesai, kita dikasih ruangan. Jadi ruangannya kayak gini. Dan di ruangan kita disiapin, pokoknya di situ kita beres-beres, kita cari logistik yang masih kurang, air minum yang masih kurang kita beli lagi. Di situ udah selesai sholat, selesai bersih-bersih, kita tidur. Jadi sebagian tidur, tinggal yang masih bangun aku sama Mas Rudin. Jadi kita berenam yang masih ngobrol, kayaknya aku sama Ridwan atau Mas Rudin. Dan sekitar jam 11 bapaknya yang penjaga Kodim tuh datang ke kita, tanya mau kemana Mas. Kita mau ke gunung. Bapaknya pun nggak tahu kalau jalan itu tuh jalan trek ke gunung, ke base camp gunung. Ya udah di situ kita ngobrol, terus bapaknya tambah kaget, perjalanannya kira-kira 4 hari. Bapaknya kaget, loh emang ada ya kayak gitu? Ada. Bapaknya tuh welcome banget. Kita di situ ngopi, terus dibawain gorengan juga. Kita di situ ngobrol sampai kira-kira jam 12, jam 1. Terus bapaknya pamit jaga pos. Udah kita tidur. Kemudian kita pagi bangun. Nah kita disibukin nyari transportasi. Kita mutusin berangkat menuju base camp itu sekitar jam 6:30 kita berangkat dari Kodim. Udah kita pamitan sama bapak di Kodimnya, kita ambil KTP ku, udah kita berangkat. Di sepanjang perjalanan karena nggak tahu aku ngerasa kurang tidur atau apa, di jalan tuh aku ngerasa kayak ada mobil tuh terbang. Jadi saking ngantuknya atau apa, kayak kalau Jawanya tuh gandul. Kalau kamu tahu gandul itu. Kemudian di 20 menit sebelum sampai base camp itu aku kayak apa yang ngerasain di jalan tuh bau bunga. Jadi bau kembang tuh wangi banget sepanjang perjalanan itu. Sampai aku apa istilahnya, aku kan ngantuk kan posisi itu, kayak kurang tidur. Ya udah aku kayak tiduran sambil apa ya, ngenikmatin aroma bunganya. Jadi wah enak banget. Jadi kan jendelanya kan dibuka semua, jadi bener-bener di luar tuh wangi bunga. Aku sama teman-teman kan pas posisi itu aku nggak ngomong sama orang lain, nggak sama temanku, nggak ngomong, cuma diem aja sambil nikmatin kalau di jalan itu bener-bener bau bunga itu. Udah kita sampai base camp. Jadi base campnya itu yang di belakang sini, yang ada bapaknya. Kita sampai base camp itu pokoknya posisi base camp belum buka, jam 7:30 atau jam berapa itu belum buka. Setelah kita sampai di situ, akhirnya base campnya buka kan. Ya udah kita langsung masuk untuk registrasi. Ya udah kita registrasi di situ. Terus ditanyain planningnya kita mau ngecamp di mana aja, terus mau berapa hari di gunung. Ya udah, karena aku nggak tahu, aku diem di situ ngobrol. Nggak tahu sih siapa Ridwan atau Ayu atau Mela kan, ditanyain ke mbak-mbaknya yang tugas juga, mau camp di mana emang hari pertama gitu. Ya udah dong, temen Ayu atau Ridwan bilang kayaknya di Cikasur mbak. Dia langsung bilang nggak mungkin ha gitu kan. Terus bapaknya bilang ya itu kan kamu nggak mungkin, siapa tahu mereka
bisa sampai situ. Dari situ kan aku diam mikir, ini serius nggak nih teman-teman, tahu kaitannya nggak nih. Udah dari situ pokoknya di situ enak banget kita bercanda. Terus kita dikasih tahu tentang larangan-larangan, terus himbauan apa aja yang nggak boleh dilakuin di situ, kayak kebersihan, terus jaga tumbuhan-tumbuhan di situ, terus tentang peraturan perapian. Terus kita intinya yang aku paling garis bawah itu, bapaknya bilang, Mas kalau udah malam itu jangan lanjut jalan, nggak boleh jalan. Kalau udah malam, udah petang, itu harus camping. Jadi nggak boleh jalan waktu malam. Nah di situ udah selesai semua, kita udah bayar simaksinya, kita estimasi 4 hari, kita bayar, dah kita keluar pun baru langkah pertama keluar dari pintu, bapaknya bilang, Mas ya nggak usah khawatir ya, nanti biasanya ada yang suka usil gitu. Nggak tahu yang ngeh cuma aku aja atau teman-temanku juga ngeh kan. Ya udah, pas bapaknya bilang gitu, apalagi sama cowok gitu, berarti cewek dong Pak, aku bilang gitu kan. Ya udah Pak, nanti biar pas nanti biar main sama kita, aku bilang gitu kan, bercanda kan. Nggak tahu teman-teman kayaknya ada yang ketawa. Besok aku bikin videonya lagi bareng teman-teman. Nggak tahu mereka tuh bapaknya ngomong kayak gitu mereka dengar nggak. Besok aku bikin video bareng-bareng mereka, bapaknya bilang gitu, mereka dengar nggak. Ya udah selesai kita di briefing, kita bayar, dan kita keluar kita foto dulu di situ, dan langsung kita ditawarin. Jadi di depan base camp itu banyak banget ojek, ditawarin ojek motor. Jadi ojek motor itu sampai mata air 1. Jadi intinya sampai agak di atas lah, sampai pos 1 lah. Di situ kita mutusin nggak pakai ojek sama sekali, kita jalan. Dan baru berapa menit ya, berapa jam, dah kita capek di sini. Ini masih belum masuk hutan, masih di jalan-jalan. Jadi untuk jalan pertama itu, jalan itu hampir kayak jalan motor. Jadi emang warga di sekitar tuh bikin jalan yang bisa dilalui motor. Terus kejadian di hari pertama yang bukan agak kesel sih, tapi yang agak bikin parno dikit sih, waktu posisi sore jam 3. Posisi sore jam 3 itu aku ingat banget, Mela capek minta break. Break. Udah kita break. Mela itu duduk di bawah pohon yang gede banget pokoknya. Jadi beratnya satu pohon itu kalau dirangkul itu berlima baru sampai semuanya kerangkul. Itu benar, Mela duduk di situ sambil nggak tahu emosi atau apa ya, atau capek entah apa, dia cuma minta break terus duduk di situ sambil diem tuh lihat bawah kayak ngalamun sama nenangin nafasnya. Ya udah, ketika ditanya, ayo Mel jalan lagi, takut keburu malam, dia diem. Teman-teman bilang, ayo Mel, dia diem aja. Aku mikir kan, ini kalau sampai kesurupan bahaya banget ini. Udah di situ terus aku bilang, Mel sadar kan Mel, yuk jalan yuk. Dia diem terus bilang, yuk jalan. Pokoknya di jalan itu, Mel sadar kan? Sadar. Ya udah, ternyata di situ memang ternyata nggak ada apa-apa. Terus kita jalan dan akhirnya nyampe malam pun kita masih di jalan. Jadi posisi sekitar jam setengah 7, jam 6, pokoknya udah malam, udah gelap. Kita pakai senter semua,
Itu kita masih di jalan dan aku diminta depan. Pasti kalau malam aku di depan, kalau siang aku di belakang. Udah aku di depan sambil apa ya, kayak panik. Aku jadi bawa kayak kayu tajam sama senter 1. Udah di depan cuma 20 menit, kita 20 menit hutan. Terus kita akhirnya tiba di camp yang pertama di mata air 1. Jadi di mata air 1 itu sudah ada 2 pendaki. Pendaki yang pertama itu rombongan dari Jakarta, yang kedua itu rombongan dari Bekasi, yang ketiganya kita. Udah kita sampai di situ, kita langsung bikin tenda, kita langsung sholat, bersih-bersih, nyiapin makanan, nyiapin nasi. Udah di situ terus ya udah kita sambil ngobrol-ngobrol. Dan tiap kita ngobrol itu, jadi kita di sampingnya orang Bekasi ya, rombongannya orang Bekasi itu mereka 3 orang kayaknya. Dia tuh pasti minta ke kita, "Bang, ada roti bang?" "Ada, ambil." Dia balik lagi, selang sejam datang lagi, "Bang, ada susu bang?" Ada nih, ambil." Padahal waktu minta pertama tuh dia tuh dia tuh lagi masak streng, pokoknya kalau dilihat dari luar tuh, wah ini alatnya udah komplit, tapi ngapain minta gitu. Ya udah, intinya kalau kita punya kita bagi. Dan pokoknya ini minta roti, minta susu, biskuit. Pokoknya waktu malam tuh mereka datang ke tenda kita minta, udah pulang. Nggak ngobrol, cuma minta aja, "Bang, ada ini bang." "Ada." Udah pulang lagi langsung. Udah kita tidur di situ. Aku sama Mas Rudin ngobrol itu sampai ya mungkin jam 1. Terus kita tidur. Kita bangun pagi langsung waktu kita mau start. Jadi pagi kita udah beres-beres, sekitar jam 6:30 itu kita udah sarapan, udah selesai bikin sarapan. Itu rombongan yang dari Jakarta udah berangkat, mereka start duluan. Terus yang kedua rombongan kita start yang kedua, yang ketiga yang dari Bekasi. Udah kita jalan terus, di tengah perjalanan kita diselip sama orang rombongan dari Bekasi. Pokoknya kalau kita jalan pasti kita jadi yang terakhir. Udah kita jalan sampai jam 12 siang itu kita sampai di mata air 2. Di situ kita kedatangan satu rombongan lagi. Itu mereka dari Malaysia, mereka pakai ojek sampai situ. Jadi total di hari kedua itu ada 4 rombongan. Udah kita jalan terus kita jalan sambil lihat foto. Nah, sampai suatu saat kita jadi 2 rombongan. Jadi kan kalau siang kan memang nggak tahu lah, jatahnya aku di belakang. Itu kita pisah rombongan. Jadi ada yang 3 temanku, Mas Rudin, terus Habi sama Mela udah di depan, sedangkan aku, Ridwan sama Ayu di belakang. Dan itu agak jauh ya, kita di belakang agak jauh sampai hampir maghrib, kira-kira hampir maghrib lah pokoknya. Itu langsung si Ayu minta berhenti, break. Karena jam segitu langsung aku minta, yaudah kita keluarin senter, ini udah malam gitu. Dan aku minta kita tetap jalan, walaupun pelan tetap kita jalan, pokoknya kita jalan terus. Kita jalan terus dan sampai ujung hutan. Aku dengar banget kayak suara gamelan dari arah jauh banget. Jadi suaranya itu gamelan tapi cuma 2 alat, kayak kelenengan ting ting ting. Jadi selama angin itu datang dari arah barat, timur, selatan, utara, itu aku dengar suara gamelan.